Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Sobat AK Channel semua. Semoga tetap semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan berbicara tentang Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA yang dalam kegiatannya adalah memberikan dukungan pendidikan kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu. Yayasan GNOTA resmi didirikan pada tanggal 29 Mei 1996 yang dicanangkan langsung oleh Presiden Soeharto di Semarang, Jawa Tengah. Organisasi ini dibentuk sebagai gerakan masyarakat dan pemerintah untuk mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah. Sesungguhnya ide orang tua asuh telah digagas oleh Pak Harto jauh sebelumnya, yakni sejak tahun 1983. Gagasan ini merupakan kepedulian terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak di Indonesia. Namun, seperti sudah disebutkan, ide tersebut baru dapat diwujudkan secara masif melalui Instruksi Presiden atau Impres Soeharto pada 29 Mei 1996. Pada saat ini, Yayasan GNOTA diketuai oleh Gendis Siti Hatmanti. Ia adalah putri dari Bambang Triatmojo dan Ibu Halimah, yang berarti Mbak Gendis, begitu saya biasa menyebutnya, adalah cucu dari Presiden Soeharto. Sobat AK Channel semua, organisasi ini bergerak sebagai fasilitator yang menjembatani antara donatur, baik perorangan, lembaga maupun perusahaan, dengan anak-anak asuh yang membutuhkan bantuan dana pendidikan dan perlengkapan sekolah. Bagaimana aktivitas GNOTA setelah Presiden Soeharto tidak lagi memerintah? GNOTA terus beroperasi hingga kini sebagai yayasan independen yang berfokus pada penanggulangan anak putus sekolah dan peningkatan kualitas dasar pendidikan. Sobat AK Channel semua, beberapa waktu yang lalu kami mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Mbak Gendis, begitu saya biasa memanggilnya, untuk mengetahui bagaimana kegiatan GNOTA pada saat ini. Walaupun wawancara tidak dilangsungkan secara langsung, namun Mbak Gendis bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, tidak berpanjang lebar, kita simak saja bagaimana Mbak Gendis menjelaskan aktivitas GNOTA pada saat ini. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi kita untuk tetap bersedia atau membuka diri untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu atau kekurangan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA didirikan atas keprihatinan terhadap masih banyaknya anak Indonesia yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Berlandaskan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, GNOTA hadir sebagai gerakan masyarakat untuk membantu pembiayaan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar mereka dapat terus mengenyam pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Selama lebih dari 30 tahun, alhamdulillah GNOTA berkomitmen menjadi penghubung antara para dermawan dan anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan. GNOTA berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak Indonesia, mulai dari perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility, instansi pemerintah,
badan usaha, sekolah intercultural, hingga individu yang berperan sebagai orang tua asuh. Kolaborasi ini menjadi salah satu kekuatan utama GNOTA dalam menjangkau lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera di berbagai daerah di Indonesia. Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA berfokus pada kegiatan sosial di bidang pendidikan, meliputi pemberian bantuan pendidikan bagi anak asuh, penyediaan perlengkapan sekolah, pendampingan, dan monitoring pendidikan anak, serta pelaksanaan program literasi, motivasi, dan pengembangan karakter. Selain itu, GNOTA juga memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah di daerah yang membutuhkan, serta mengedukasi para orang tua yang mengenai pentingnya pendidikan anak. Dalam pelaksanaannya, GNOTA aktif berkolaborasi dengan perusahaan, komunitas, dan berbagai lembaga sosial melalui program CSR di bidang pendidikan. Bantuan yang diberikan GNOTA berfokus pada kebutuhan penunjang pendidikan anak agar mereka dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih baik dan layak. Bentuk bantuan tersebut meliputi perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, buku, alat tulis, dan sepatu sekolah. Selain itu, dalam beberapa program tertentu, bantuan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi wilayah masing-masing. Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh menargetkan anak-anak dari keluarga prasejahtera yang beresiko putus sekolah, khususnya siswa tingkat SD, SMP, dan SMA di berbagai daerah di Indonesia. Melalui program yang dijalankan, GNOTA tidak hanya membantu pembiayaan pendidikan, tetapi juga berupaya menekan angka putus sekolah, meningkatkan semangat dan kehadiran belajar anak, serta mendorong mereka menyelesaikan pendidikan hingga minimal tingkat SMA. Selain itu, GNOTA turut membangun karakter motivasi dan harapan anak agar memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Pada tahun 2026, GNOTA tetap berfokus pada upaya membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera agar dapat terus mengakses pendidikan dengan baik. Tahun ini, GNOTA menargetkan untuk menjangkau hingga 10.000 anak asuh di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, GNOTA juga akan terus menjalankan berbagai program sosial dan penggalangan dana dukungan masyarakat yang bertujuan untuk memperluas partisipasi publik dalam mendukung pendidikan anak-anak Indonesia. Alhamdulillah, respon masyarakat terhadap program GNOTA sejauh ini sangat positif. Banyak orang tua merasa terbantu karena anak-anak mereka dapat terus melanjutkan pendidikan, sementara pihak sekolah melihat adanya peningkatan kehadiran dan semangat belajar siswa. Dukungan juga datang dari berbagai perusahaan, komunitas, dan masyarakat yang tergerak untuk ikut berpartisipasi sebagai donatur maupun orang tua asuh. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak di Indonesia masih sangat tinggi. Yayasan GNOTA melihat bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak-anak Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari konsistensi para orang tua asuh dalam mendukung pendidikan anak binaan hingga jenjang yang lebih tinggi, serta komitmen berbagai perusahaan melalui program CSR, khususnya bagi anak-anak di wilayah 3T. Dukungan tersebut membuktikan bahwa kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial memiliki peran penting dalam membantu keberlanjutan pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh adalah melihat semangat belajar anak-anak di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Banyak di antara mereka yang harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah atau membantu orang tua bekerja setelah pulang sekolah, namun tetap memiliki keinginan kuat untuk belajar dan meraih cita-cita.
Mengenang almarhum Bapak Soeharto dan almarhumah Ibu Tien sebagai pribadi yang hangat dan penuh perhatian, keduanya tidak hanya menyayangi keluarga, tetapi juga peduli kepada banyak orang di sekitar mereka. Almarhum Bapak Soeharto adalah sosok yang tenang dan sederhana, sedangkan almarhumah Ibu Tien seorang yang lembut dan keibuan. Dalam setiap kunjungan kerja, beliau selalu memperhatikan masyarakat yang ditemui. Jika melihat ada yang kesulitan atau hal yang menyentuh hatinya, baik kepada orang yang dikenal maupun tidak, beliau selalu ikut merasakan apa yang mereka alami. Kepedulian dan empati itulah yang paling membekas dalam kenangan saya. Bagi saya, almarhumah Ibu Tien adalah perempuan Jawa yang sangat mencintai Indonesia, kebudayaan, dan masyarakatnya. Beliau memiliki jiwa sosial yang besar, penuh perhatian, dan selalu memikirkan apa yang dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama untuk bangsa Indonesia. Dalam berbagai kunjungan kerja ke luar negeri, beliau banyak melihat, belajar, lalu menerapkannya untuk Indonesia. Salah satu yang paling berkesan adalah lahirnya Taman Mini Indonesia Indah setelah beliau melihat taman miniatur di Belanda dan berpikir, mengapa Indonesia tidak memiliki tempat yang dapat memperkenalkan seluruh kekayaan Nusantara dalam satu kawasan. Dari sana, masyarakat kita bukan hanya orang asing bisa mengenal budaya, rumah adat, dan keberagaman Indonesia tanpa harus berkeliling ke seluruh pulau. Perhatian beliau terhadap pendidikan dan sejarah juga terlihat melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia agar masyarakat memiliki akses pada buku, pengetahuan, dan dokumentasi sejarah bangsa, serta menumbuhkan budaya membaca. Di bidang kesehatan, beliau turut memberikan perhatian besar pada Rumah Sakit Harapan Kita, rumah sakit khusus untuk ibu dan anak melalui Yayasan Harapan Kita. Beliau ingin masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tidak hanya untuk kalangan tertentu saja, dokter-dokter juga didorong untuk belajar ke luar negeri agar ilmu dan teknologi kesehatan dapat diterapkan di Indonesia. Beliau juga sangat mencintai flora dan budaya Indonesia. Kecintaannya pada anggrek melahirkan Taman Anggrek Indonesia Permai. Beliau bangga pada kekayaan alam Indonesia dan menyukai melati maupun anggrek sebagai bagian dari identitas perempuan Indonesia. Kecintaan beliau terhadap budaya juga terlihat dari batik dan kebaya. Beliau bangga menjadi orang Indonesia dan perempuan Jawa. Walaupun bisa mengenakan busana apa saja, beliau memilih kebaya karena mencerminkan kecintaan kepada budaya bangsa. Beliau juga memahami dan mencintai tradisi perempuan Jawa, termasuk ramuan tradisional dan perawatan alami. Bagi saya, semua yang beliau tinggalkan bukan hanya sebuah karya, tetapi juga warisan nilai tentang cinta kepada Indonesia, kepedulian sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan kami semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap pendidikan anak-anak Indonesia karena satu anak yang bisa terus sekolah hari ini adalah satu masa depan Indonesia yang kita selamatkan di masa depan. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita songsong masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.